Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Basis Data KP1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Perancangan Sistem Basis Data Trias Catering berbasis model data relasional. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, saya Rifki Miftahul Ilmi dan dua rekan saya, Aulia Hazara Datul Aisi dan Ayah Regina Octavia. Kami dari program studi matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa hal utama, dimulai dari abstrak, pendahuluan, metode, hasil, dan diakhiri dengan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem basis data bagi trias catering dengan menggunakan model data relasional guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data operasional. Dalam era digital, basis data berperan penting sebagai fondasi sistem informasi yang memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data secara terstruktur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif melalui tahapan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Proses perancangan dilakukan dengan menganalisis kebutuhan data, menentukan business rule, mengidentifikasi entitas, atribut, dan relasi, hingga menghasilkan diagram entity relationship yang kemudian ditransformasikan ke dalam skema basis data relasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem basis data yang dirancang mampu mengelola informasi karyawan, pelanggan, menu, dan alamat pengiriman secara lebih sistematis, konsisten, serta mudah diakses. Penerapan model data relasional terbukti dapat mengurangi redundansi data, menjaga integritas, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat serta akurat. Dengan demikian, rancangan basis data ini dapat menjadi dasar pengembangan sistem informasi berbasis aplikasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan kinerja operasional trias catering. Dalam era digital saat ini, sistem informasi memiliki peran penting sebagai fungsi pendukung dalam aktivitas organisasi. Dengan penerapan sistem informasi, organisasi dapat meningkatkan kinerja operasionalnya melalui efisiensi proses kerja, kemudahan dalam memperoleh informasi, dan optimalisasi komunikasi internal. Keberhasilan penerapan sistem informasi sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas yang memadai. Salah satu fasilitas penting dalam sistem informasi adalah basis data. Basis data berperan sebagai fondasi dari sistem informasi untuk menyediakan, menyimpan, dan mengelola data secara terstruktur agar mudah diakses oleh pengguna. Dalam dunia bisnis, basis data menjadi elemen vital untuk mengelola berbagai informasi seperti data pelanggan, produk, transaksi, dan persediaan secara terpusat. Melalui sistem penyimpanan yang terorganisasi, data bisnis dapat diolah dengan lebih efisien dan konsisten sehingga mendukung peningkatan produktivitas serta keunggulan kompetitif perusahaan. Model data relasional menjadi salah satu pendekatan yang umum digunakan karena memungkinkan keterhubungan antara entitas melalui atribut kunci, menjaga integritas data, serta mempermudah proses analisis dan pelaporan. Salah satu sektor bisnis yang memerlukan pengelolaan data terstruktur adalah usaha catering. Aktivitas operasional catering melibatkan banyak data, mulai dari pemesanan pelanggan hingga manajemen bahan baku dan transaksi. Pengolahan dokumen yang tidak terstruktur dapat menurunkan efisiensi operasional dan berdampak pada kualitas layanan yang diberikan. Oleh karena itu, perancangan basis data menggunakan model data relasional diperlukan agar sistem catering dapat mengelola data secara efisien, terintegrasi, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan.
Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada perancangan sistem basis data trias catering berbasis model data relasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan rancangan sistem basis data yang mampu mendukung pengelolaan data usaha catering secara lebih efisien dan terstruktur, serta menjadi dasar bagi pengembangan sistem informasi catering yang lebih efektif dan meningkatkan kualitas layanan dan kinerja operasional. Selanjutnya yaitu metode. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena dalam pelaksanaannya meliputi proses pengumpulan data, analisis, dan interpretasi terhadap makna dari data yang diperoleh. Metode deskriptif ini dipilih untuk menggambarkan secara sistematis kondisi aktual dari sistem pengelolaan data pada trias catering, sehingga hasil penelitian dapat menjadi dasar dalam perancangan sistem basis data yang efisien dan terstruktur. Selanjutnya, metode ini digunakan untuk merancang sistem basis data trias catering yang berbasis model data relasional dengan tujuan untuk menggambarkan proses bisnis, kebutuhan data, serta struktur relasi antar entitas yang sesuai dengan sistem operasional yang berjalan. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menghasilkan rancangan sistem yang mampu mendukung peningkatan efektivitas manajemen dan pengolahan data pada usaha trias catering. Selanjutnya, data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Untuk kegiatan dalam observasi dilakukan secara langsung di lokasi usaha trias catering dengan mengamati secara langsung aktivitas operasional trias catering. Pengamatan ini dimulai dari proses penerimaan pesanan, pengolahan makanan, hingga pengiriman kepada pelanggan. Melalui observasi ini, penulis dapat memahami alur kerja sistem yang sedang berjalan dan mengidentifikasi kebutuhan data yang diperlukan untuk pengembangan sistem basis data. Selanjutnya, dalam kegiatan wawancara dilakukan secara interaktif dan bersifat semi terstruktur dengan pemilik dan karyawan trias catering. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi lebih mendalam mengenai kebutuhan sistem, kendala yang dihadapi, serta harapan terhadap sistem basis data yang akan dirancang untuk kedepannya. Dan yang terakhir yaitu untuk kegiatan studi pustaka dilakukan dengan membaca dan mengkaji dari sumber-sumber yang terpercaya dan kredibel seperti buku, jurnal ilmiah, serta referensi daring yang digunakan untuk memperkuat landasan teori dalam perancangan sistem basis data yang akan dibuat untuk kedepannya. Selanjutnya, dalam proses pengembangan sistem basis data, penelitian ini mengacu pada Database System Development Lifecycle atau DSDLC sebagai kerangka kerja utama yang digunakan dalam pengembangan sistem basis data. DSDLC ini membantu memastikan bahwa setiap tahap perancangan dilakukan secara sistematis dan terintegrasi. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan prinsip dari metode waterfall sebagai pendekatan sistematis dan berurutan dalam pengembangan sistem. Model waterfall ini menggambarkan alur kerja yang terstruktur, di mana setiap tahap menjadi dasar bagi tahap berikutnya, dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian sistem. Selanjutnya, teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 7 tahapan perancangan sistem basis data berbasis model data relasional. Di antaranya yaitu yang pertama dimulai dengan membuat business rule. Yang kedua, menentukan himpunan entitas. Yang ketiga, menentukan atribut dan key. Yang keempat, menentukan himpunan relasi antar entitas. Yang kelima, menentukan kardinalitas dan partisipasi.
Yang keenam, membuat diagram ER atau Entity Relationship. Dan yang terakhir yaitu melakukan transformasi diagram ER menjadi database relasional. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di langkah yang pertama, kelompok kami menyusun business rule, di mana di perusahaan Trias Catering ini memiliki 6 business rule. Yang pertama, Trias Catering melayani pemesanan makanan yang akan dikirimkan ke alamat pelanggan pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, karyawan dibagi ke dalam beberapa divisi, yaitu divisi produksi, penyajian, distribusi, dan administrasi. Lalu yang ketiga, setiap pelanggan dapat memesan lebih dari satu menu dalam satu kali pemesanan. Yang keempat, setiap pesanan memiliki alamat pengiriman, jumlah pesanan, ongkos kirim, dan nama karyawan yang mengantarkan. Yang kelima, setiap menu memiliki harga dan dapat dipesan oleh banyak pelanggan. Lalu yang keenam, gaji setiap karyawan sebesar 3 juta per bulan, kecuali Yani, Gopal, dan Wimpy sebesar Rp3.300.000 per bulan. Setelah kelompok kami menyusun business rule, selanjutnya kelompok kami mengidentifikasi himpunan entitas yang terdapat di dalam sistem Trias Catering. Nah, untuk himpunan entitas yang teridentifikasi, yang pertama yaitu karyawan, yang kedua pelanggan, yang ketiga menu, dan yang keempat pesanan. Untuk entitas karyawan, pelanggan, dan menu merupakan contoh suatu himpunan entitas kuat. Sedangkan untuk entitas pesanan merupakan contoh himpunan entitas lemah dikarenakan entitas pesanan bergantung pada entitas pelanggan. Nah, selanjutnya setelah menentukan himpunan entitas, kelompok kami menentukan atribut dan key untuk masing-masing entitas. Nah, yang pertama, untuk entitas karyawan memiliki atribut berupa nama karyawan, divisi, dan gaji karyawan, di mana nama karyawan adalah kunci primernya. Lalu yang kedua, entitas pelanggan memiliki atribut berupa nama pelanggan dan nomor HP, di mana nama pelanggan merupakan kunci primernya. Selanjutnya, untuk entitas menu terdiri dari atribut nama menu dan harga, yang dimana kunci primernya adalah nama menu. Selanjutnya, untuk entitas pesanan memiliki atribut yang terdiri dari nama pelanggan, alamat kirim, tanggal kirim, jumlah pesanan, ongkos kirim, dan nama karyawan. Nah, karena entitas pesanan ini merupakan entitas lemah, maka ia memiliki kunci parsial yaitu alamat kirim dan tanggal kirim. Nah, oleh karena itu, entitas pesanan memiliki kunci primer berupa nama pelanggan, alamat kirim, dan tanggal kirim. Selanjutnya, setelah kelompok kami mengidentifikasi himpunan entitas, atribut, dan juga kunci atau key, kelompok kami menentukan himpunan relasi antar entitas. Yang pertama, relasi antara entitas karyawan dan pesanan didefinisikan sebagai setiap karyawan dari divisi distribusi dapat mengirim beberapa pesanan pelanggan, sehingga relasi antar kedua entitas ini dinamai relasi mengirim. Kemudian, untuk entitas pelanggan dan pesanan didefinisikan sebagai setiap pelanggan dapat membuat beberapa pesanan, tetapi satu pesanan hanya dimiliki oleh satu pelanggan, sehingga relasi antara entitas pelanggan dan pesanan dinamai relasi memesan. Kemudian yang ketiga, antara entitas pesanan dan menu didefinisikan sebagai satu pesanan dapat berisi lebih dari satu menu dan satu menu dapat muncul pada banyak pesanan, sehingga relasi antara kedua entitas ini dinamai sebagai relasi terdapat pada. Selanjutnya, untuk entitas karyawan dan menu didefinisikan sebagai setiap karyawan dari divisi produksi dapat mengolah beberapa menu dan satu menu dapat diolah oleh beberapa karyawan. Nah, untuk relasi antar entitas ini diberi nama relasi mengolah.
Nah, kemudian selanjutnya yaitu menentukan kardinalitas dan partisipasi untuk masing-masing himpunan relasi. Yang pertama yaitu relasi antara karyawan dan pesanan, kardinalitasnya adalah 1:n, dengan partisipasinya adalah parsial pada karyawan dan total pada pesanan. Kemudian untuk relasi pelanggan dan pesanan memiliki kardinalitas 1:n dengan partisipasi total pada pelanggan dan total pada pesanan. Kemudian untuk relasi pesanan dan menu memiliki kardinalitas M/N yang dimana partisipasinya adalah total pada pesanan dan total pada menu. Lalu yang terakhir untuk relasi karyawan dan menu memiliki kardinalitas M/N dengan partisipasi parsial pada karyawan dan parsial pada menu. Selanjutnya, setelah kami menentukan bisnis rule, himpunan entitas, atribut dan key, kemudian himpunan relasi, lalu kardinalitas dan partisipasi, selanjutnya ialah membentuk diagram IR. Nah, diagram IR untuk sistem Trias Catering tampak seperti yang terlihat di layar, yang dimana entitas karyawan berelasi dengan entitas menu yang relasinya diwakili oleh nama mengolah dengan kardinalitasnya M/N dan partisipasinya adalah parsial untuk kedua entitas. Kemudian entitas karyawan berelasi dengan entitas pesanan yang relasinya diwakili oleh mengirim dengan kardinalitasnya adalah 1:n, di mana karyawan berpartisipasi secara parsial, sedangkan pesanan berpartisipasi secara total. Kemudian untuk entitas pesanan sendiri juga berelasi dengan entitas pelanggan, yang dimana relasi tersebut diwakili oleh nama dipesan dengan kardinalitas N/1. Lalu untuk entitas pesanan berpartisipasi secara total dan entitas pelanggan juga berpartisipasi secara total. Nah, selain itu untuk entitas pesanan sendiri juga berelasi dengan entitas menu dengan relasinya diwakili oleh terdapat pada dengan kardinalitasnya adalah M/N atau many to many, yang dimana entitas pesanan berpartisipasi secara total dan entitas menu juga berpartisipasi secara total. Nah, kemudian setelah kelompok kami menyusun diagram IR, selanjutnya adalah mentransformasi diagram IR tersebut ke dalam database relasional. Nah, untuk hasil transformasinya dapat dilihat seperti yang ada di layar. Nah, yang pertama, di bagian atas terdapat 3 tabel utama, yaitu karyawan, pelanggan, dan menu. Tabel karyawan menyimpan data pegawai seperti nama, divisi, dan gaji. Kemudian tabel pelanggan berisi nama pelanggan dan nomor handphone. Lalu tabel menu menyimpan daftar makanan atau minuman beserta harganya. Nah, selanjutnya di bagian tengah terdapat tabel pesanan yang menjadi inti dari proses transaksi. Di tabel ini terdapat informasi seperti alamat pengiriman, tanggal dan jam kirim, jumlah pesanan, ongkos kirim, serta nama karyawan yang mengantar pesanan tersebut. Kemudian ada 2 tabel relasi yang menghubungkan antar entitas, yaitu tabel terdapat pada yang menghubungkan pesanan dengan menu. Di tabel ini juga terdapat atribut tambahan atau atribut penjelas, yaitu jumlah porsi untuk mencatat berapa banyak menu yang dipesan. Kemudian untuk tabel mengolah yang menghubungkan karyawan dengan menu memiliki atribut penjelas yaitu shift masak untuk menunjukkan kapan karyawan tersebut mengolah menu tertentu. Secara keseluruhan, struktur ini memungkinkan sistem untuk melacak seluruh proses mulai dari pelanggan yang memesan, menu yang dipesan, karyawan yang mengolah, hingga pengantaran pesanan. Nah, ada contohnya, yaitu ketika pelanggan
bernama Budi memesan nasi goreng. Sistem dapat menampilkan siapa yang memasaknya, kapan pesanan dikirim, dan siapa karyawan yang mengantar. Semua data itu saling terhubung melalui relasi antar tabel yang terlihat seperti di layar. Jadi, inilah gambaran lengkap dari skema database relasional yang mendukung proses pemesanan makanan secara terstruktur dan efisien. Berdasarkan penelitian mengenai perancangan sistem basis data Trias Catering berbasis model data relasional, dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem ini berhasil mengidentifikasi entitas utama, atribut, dan relasi antar entitas yang mendukung proses operasional bisnis. Proses transformasi dari model ER ke model relasional memungkinkan pembentukan struktur basis data yang sistematis, konsisten, dan mudah diakses, sehingga mengurangi redundansi data, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi. Rancangan basis data yang dihasilkan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat serta mendukung peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan melalui pengelolaan data yang tertata dan terintegrasi. Dengan demikian, penerapan model data relasional terbukti efektif sebagai fondasi untuk membangun sistem informasi yang handal, efisien, dan mendukung peningkatan kinerja operasional dari Trias Catering. Yang terakhir, saran yang bisa diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu berdasarkan hasil transformasi diagram ER menjadi basis data relasional pada penelitian ini, disarankan agar sistem basis data Trias Catering dikembangkan lebih lanjut menjadi sebuah aplikasi atau website. Pengembangan ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan data secara terpusat, meningkatkan efisiensi manajemen, dan mempermudah akses informasi bagi pengguna, sehingga operasional sehari-hari dapat dijalankan dengan lebih cepat, akurat, dan efektif. Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada artikel penelitian yang sudah kami lakukan pada link berikut ini. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.